Shalom ibu-ibu yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam persekutuan Febe pada sore hari ini. Mari kita beribadah, persiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Mohon pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita pada sore hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari ibu-ibu kita masuk di dalam doa. Bapa kami bersyukur dan terima kasih atas karya agung-Mu, karena Engkau menyertai hidup dan langkah kami di tengah-tengah pandemi. Walaupun kami saat ini ibadah online, kami mengucap syukur karena semua kebaikan Tuhan selalu pedulikan kami. Terima kasih untuk apapun yang Kau berikan buat kami, tetap yang terbaik. Inilah anugerah yang Tuhan tetap peliharakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk menjalani hari-hari kami, khususnya kami saat ini bersekutu, melakukan persekutuan dengan PWK ibu-ibu di persekutuan Febe. Kiranya Engkau akan berkati persekutuan Febe dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dan bersyukur terutama akan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ku tak mau hidup percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuat dan ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Oh
Kita akan masuk ke firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Marta. Mari kita nyanyikan satu pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini. Bila kami menyiapkan hati untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kami berikan kepada Pendeta Marta yang akan membawakan perenungan firman pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Mari berfirmanlah kepada setiap kami, meskipun kami ada di rumah masing-masing. Dan biarlah Engkau nyatakan kebenaran-Mu dalam setiap kami. Supaya kami sebagai seorang ibu-ibu, sungguh-sungguh bisa menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu ini dengan segala keberadaannya. Tuhan pakai mulut bibirnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percayakan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bertahta di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan bersama-sama membacanya dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan kemudian ayat yang ke-17 sampai dengan 33. Demikianlah firman Tuhan. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa,
Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai dengan 33, demikian firman Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju ke Hamat, mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Tamai, keturunan Enak. Hebron didirikan 70 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai seorang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat di diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi merenungkan dan kemudian menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, sudut pandang pengintai. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau tadi kita boleh melihat di dalam ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi, di mana kita melihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa supaya mereka memilih orang-orang untuk boleh mengintai. Dan bahkan boleh dikatakan di sana orang-orang yang disuruh untuk mengintai itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang bukan sembarangan. Ya, kalau kita bersekalikan dikatakan di sana wakil dari suku. Suku-suku itu setiap suku ada satu orang. Bukan hanya wakil suku satu orang, tetapi di sana kita melihat juga pemimpin-pemimpin, kepala-kepala dari orang Israel. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi setiap suku ada satu orang, dan kemudian mereka adalah pemimpin-pemimpin daripada orang Israel.
Saudara, apa yang mereka harus lakukan? Orang-orang yang sudah dipilih itu, apa yang mereka harus lakukan? Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, mereka harus pergi ke tanah Negeb, naik ke pegunungan, dan kemudian mereka harus mengamat-ngamati. Apa yang harus mereka amat-amati? Keadaan daripada sekitar tanah Kanaan itu. Saudara, karena kalau kita melihat bagaimana Tuhan yang sudah menjanjikan bangsa Israel. Tuhan menjanjikan bangsa Israel untuk boleh memiliki tanah perjanjian, tanah Kanaan ini. Dan sekarang sebelum mereka memasuki tanah Kanaan ini, mereka harus amat-amati dulu. Tuhan sudah memilih orang-orang melalui Musa untuk boleh mengamati tempat itu. Apa yang harus mereka amat-amati? Selama 40 hari, boleh dikatakan di sana. 40 hari mereka harus mengamati keadaan daripada tempat itu. Bangsanya bagaimana? Apakah mereka itu adalah orang-orang yang kuat atau orang yang lemah? Apakah itu orangnya sedikit atau banyak? Dan bahkan bagaimana negerinya itu baik atau buruk? Kota-kotanya itu bagaimana? Mereka tinggal di tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Bahkan keadaan tanahnya itu adalah keadaan tanah yang gumuk, yang subur, atau tanah yang tandus. Apakah tanah itu adalah tanah-tanah yang mempunyai pepohonan atau tidak? Itulah yang mereka harus amati. Dan mereka selama 40 hari mereka harus mengamati akan tanah Kanaan itu. Dari pegunungan mereka mengamat-amati seperti itu. Saudara, setelah 40 hari mereka 1 hari mengamati bagaimana keadaan tempat itu. 1 hari lagi mereka bagaimana melihat apakah orang-orang yang ada di sana bagaimana. 1 hari lagi mereka sampai kepada hari yang ke-40. Setelah 40 hari mereka melihat dan kemudian mereka kembali menceritakannya kepada Musa. Dan mereka, apa yang mereka ceritakan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata kalau kita melihat dari 12 pengintai, 12 suku yang sudah dipilih pemimpin-pemimpin dari suku-suku itu. Mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. Mereka memiliki bagaimana tempat yang sama yang dilihat, tempat yang sama tanah Kanaan yang diintai. Dan bahkan waktu yang sama selama 40 hari. Jadi ada tempat yang sama yang harus mereka intai. Selama 40 hari waktu yang sama yang mereka harus intai. Tetapi hasilnya, responnya, cara pandang mereka melihat tempat itu berbeda. Kita melihat bagaimana 10 pengintai dan 2 pengintai yang berbeda. 2 pengintai kalau kita melihat dari melihat akan tempat itu berbeda dengan yang 10 pengintai. Ternyata kalau kita melihat dari 10 pengintai, mereka menceritakan memang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini ada hasilnya. Dan bahkan di sana bahwa orang-orangnya kuat-kuat yang ada di sana. Kotanya adalah kota yang besar. Dan bahkan keturunannya adalah keturunan raksasa. Keturunan Enak adalah keturunan raksasa, orang yang tinggi besar, gitu ya, yang mereka lihat. Dan mereka bahkan ini loh hasilnya. Ada hasil anggur, 5 buah ara yang mereka bawa untuk sebagai melihat bagaimana hasil daripada tanah Kanaan itu. Saudara, 10 pengintai mempunyai sudut pandang yang berbeda. Saudara, kalau kita melihat di sini, tidak mungkin kita akan memasuki tanah itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-32 dikatakan. Ayat yang ke-32 mari kita akan lihat. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sudah mereka pesimis. Mereka punya pemikiran pada waktu mereka mengintai tempat ini. Memang tempat ini enak, tempat ini tempat ini tempat yang sangat enak sekali. Menghasilkan buah-buahan yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ini ada anggur yang mereka sudah bawa. Ada buah delima yang mereka sudah bawa. Mereka membawa semuanya itu sebagai hasil daripada tanah itu. Tetapi di sana itu adalah orang-orangnya itu kuat. Kita tidak mampu untuk bisa melawan orang-orang seperti itu. Karena mereka seperti raksasa. Kita ini bagikan seperti belalang.
Bayangkan saudara, raksasa yang besar itu dan belalang yang kecil itu. Dari yang besar dengan dibandingkan yang kecil, kita tidak ada, mungkin kita bisa diinjak dan kita akan mati, kita tidak akan bisa melawan orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita melihat dari 10 pengintai itu yang mempunyai bahkan respon yang pesimis, cara pandang yang pesimis, cara pandang yang lain dengan 2 pengintai. Bahkan dari 10 itu kita melihat ada orang-orang yang juga mempunyai kabar busuk. Mereka sudah membuat supaya orang Israel juga tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan itu. Tetapi dari 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, punya suatu pandangan yang lain, punya sudut pandang yang lain. Pada kala mereka melihat itu, karena mereka tahu bahwa inilah tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Bahkan bukankah Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu. Nah, tinggal sedikit lagi kita akan menduduki tempat ini. Saudara, tinggal waktu yang sedikit lagi mereka akan menduduki akan tanah Kanaan ini. Tetapi kalau kita melihat dari 10 pengintai seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari 2 pengintai ini, mereka mengatakan, memang dalam ayat yang ke-30 katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Satu hal yang kalau kita lihat cara pandang daripada kedua pengintai ini, bahkan Kaleb mencoba untuk menenteramkannya. Memang orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang besar. Orang di sana itu adalah orang seperti raksasa-raksasa. Tetapi kita akan bisa mengalahkannya. Kita akan maju menduduki negeri itu. Kita pasti akan bisa mengalahkannya. Saudara, itulah cara pandang daripada 2 pengintai ini. Lain dengan cara pandang 10 pengintai itu. Mereka mengatakan bahwa inilah waktunya Tuhan sudah memberikan kepada kita. Kita akan mempercayakan kepada Tuhan yang memberikannya itu. Saudara, mengapa 2 pengintai ini punya cara pandang yang berbeda dengan 10 pengintai? Mengapa 2 pengintai ini bisa punya dengan keyakinan untuk bisa memasuki tanah Kanaan ini? Mereka mempunyai satu keyakinan kita bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu. Mengapa mereka bisa melakukannya? Saudara, kasih oleh Tuhan, tentunya dalam perjalanan yang mereka sudah hadapi, perjalanan padang gurun yang mereka sudah hadapi, bagaimana Tuhan sudah memimpin perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan pada waktu di padang gurun, bagaimana Tuhan sudah memberikan tiang awan dan tiang api. Bagaimana Tuhan memberikan keteduhan kepada mereka pada waktu panas. Pada waktu juga mereka malam, mereka juga diberikan tiang api. Dan bahkan mereka bisa berjalan melalui tiang awan dan tiang api ini. Tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Pada waktu tiang awan itu berhenti, maka disitulah mereka akan berhenti. Mereka akan berkemah. Pada waktu itu berjalan, maka mereka akan berjalan, melakukan perjalanan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun. Dalam perjalanan tiang awan dan tiang api itu, Tuhan juga sudah bagaimana memberkati mereka. Mana yang mereka dapatkan setiap hari. Mereka bisa makan. Di padang gurun mereka bisa makan dengan mana yang dikirimkan oleh Tuhan. Dan pada saat mereka berkeluh kesah kepada Tuhan, kenapa ini? Kita hanya makan mana saja, kita hanya makan yang seperti ini saja, enak aja di Mesir. Kita di Mesir dengan enak bisa makan daging. Dan dengan kuasanya Tuhan bisa memakai burung-burung untuk memberikan daging itu. Untuk mereka bisa nikmati, mereka untuk bisa makan. Saudara, perjalanan iman daripada Kaleb dan Yosua, melihat bagaimana perjalanan yang Tuhan sudah tuntun, yang sudah pimpin, perjalanan yang jauh, Tuhan sudah pimpin. Masa tinggal satu langkah ini, tanah Kanaan yang sudah di depan mata, yang begitu kita melihat susu dan madu, begitu kita melihat hasil yang luar biasa, masa kita tidak bisa memasuki tanah itu? Maka itulah kalau kita melihat Kaleb dan Yosua dengan keberanian mengatakan, Tuhan sudah pimpin masa lalu, Tuhan sudah menyertai kamu
dalam perjalanan yang luar biasa. Yang dimana Tuhan sudah menyertai hidup kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Bahkan di padang gurun pun kami bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Masa sekarang kita tinggal maju, melangkah memasuki tanahan. Kami tidak bisa untuk ini. Maka di sana kita melihat mereka akhirnya memutuskan. Kita akan bisa mampu untuk bisa melewati itu. Kita akan bisa mampu menjalani itu. Dan bahkan kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Maka itulah saudara, perjalanan iman daripada kedua pengintai itu. Mereka bukan hanya tinggal menikmati makan dan minum, mereka bukan hanya melewati padang gurun, tetapi mereka sungguh-sungguh mengalami, merasakan bagaimana tuntunan Tuhan, yang pada akhirnya itulah yang membuat mereka berani melangkah untuk maju ke depan. Hari ini, di masa pandemi, kondisi yang tidak menentu ini, ibu-ibu sekalian, mungkin kita juga mengalami kesulitan. Mungkin juga suami yang merasakan bahwa tidak bisa bekerja lagi. Kalau kita melihat berapa banyak orang-orang yang saat ini mengalami PHK. Dan bukan hanya PHK, mungkin kalau tidak di PHK mungkin juga penghasilan menurun. Bahkan mungkin untuk menghidupi 1 bulan tidak cukup. Kemudian kita mulai merusah bagaimana, sampai kapan ini kita akan melewati masa pandemi ini. Sampai kapan kita bisa menjalani waktu-waktu ke depan ini. Mungkin kita sudah mempunyai ada momok raksasa-raksasa besar yang membuat kita akhirnya tidak lagi mempunyai iman lagi kepada Tuhan. Kita tidak lagi bisa berharap lagi kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Karena pikirannya sudah masalah dan masalah-masalah. Anak saya harus sekolah. Anak saya pekerjaannya diberhentikan. Anak saya tidak bisa menjalani hidup mereka. Dan kemudian keluarga kami seperti ini. Mungkin banyak hal yang kita harus hadapi. Tapi mari kita belajar seperti dua pengintai. Seperti kita juga, seperti ke depan ini. Mari kita akan memandang kepada Allah. Seperti lagu mengatakan, pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Saudara, saat saudara, ibu-ibu merasakan, saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak berdaya Tuhan. Mari pandang Yesus. Pandangan kita harus fokus kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita dari masa lalu. Kalau hari ini kita melihat pandemi setidaknya 1 tahun lebih. Bukankah kita sudah dipimpin Tuhan 1 tahun lebih ini? Untuk ke depan pun kita percaya. Tatkala kita memandang kepada Tuhan Sang Juru Selamat, maka dunia yang suram ini, dunia yang tidak menentu ini, ada sinar kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang akan terus menyinari kehidupan kita. Ada berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh terus melangkah bersama dengan Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian, jadikan hidup kita ini seperti dua pengintai. Mari kita belajar seperti dua pengintai. Mengalami iman bersama dengan Tuhan. Justru waktu-waktu inilah kita belajar bagaimana menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Seperti kalau kita melihat seperti biji sesawi. Itu pada waktu dibuang di tanah. Itu baru dia bisa bertumbuh. Pada waktu dia tidak dibuang, maka dia tidak akan tumbuh. Demikian juga iman kita. Tatkala kita tidak dibuang, tatkala kita tidak menghadapi teriknya matahari, hujan yang mengalir, maka kita tidak akan bisa bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh di tengah-tengah tantangan kesulitan yang ada. Biar di saat-saat pandemi inilah justru kita akan bertumbuh di dalam Tuhan dengan memandang kepada Tuhan yang sudah memimpin kita sampai hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Ibu-ibu tetap terus diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi hari esok yang tidak menentu, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang bisa kita andalkan.
Bagaimana perjalanan bangsa Israel, Tuhan sudah pimpin. Demikian juga kehidupan kita. Pasti Tuhan akan pimpin dengan kita mengarahkan mata kita memandang kepada Tuhan yang sudah memelihara kita, hidup kita sampai hari ini. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Mari ibu-ibu sekalian, tenangkan hatimu. Pandanglah kepada Tuhan, Sang Pemelihara, Sang Pencipta hidupmu. Tuhan bukan hanya mencipta, tetapi Tuhan juga memelihara hidupmu. Tatkala hari ini menjadi pergumulan saudara, menghadapi kehidupan keluarga, anak menantu, cucu dan semuanya yang sedang menghadapi pergumulan. Pandanglah kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus. Maka dunia yang suram ini menjadi kemuliaannya. Kiranya Tuhan tolong setiap kita seperti dua pengintai. Dengan mata rohani, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Maka mereka akhirnya bisa melewatinya. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan pertolongan Tuhan. Jangan seperti 10 pengintai pada akhirnya mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Mereka mati di perjalanan dan tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Mari kita minta pertolongan Tuhan dan kita minta tuntunannya. Inilah kami ya Tuhan, ibu-ibu dimanapun berada. Hari ini Tuhan kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Dari 12 pengintai. Orang-orang yang sudah dipilih, pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih, yang untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tinggal selangkah mereka memasuki tanah Kanaan itu ya Tuhan. Tetapi mereka mempunyai respon yang berbeda. Mereka mempunyai cara pandang yang berbeda. Sehingga ya Tuhan, hanya 2 orang yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang 10 itu tidak memasukinya. Dan banyak orang-orang yang tidak percaya akhirnya tidak memasuki tanah Kanaan. Tuhan, bantulah kami ya Tuhan. Bantulah kami supaya kami tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang tetap terus mengandalkan Tuhan, mata kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kami menghadapi masa pandemi ini ya Tuhan, menghadapi kesulitan ini ya Tuhan, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan yang sudah memimpin kami sampai hari ini. Sehingga kami bisa menghadapinya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dunia berubah, semuanya boleh berubah, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Bagaimana bangsa Israel bisa memasuki tanah Kanaan. Bagaimana perjalanan yang sulit, Tuhan juga pelihara dengan mana yang jatuh setiap hari. Dengan daging yang terus mereka bisa nikmati. Demikian juga kami percaya Tuhan. Yang hari ini ibu-ibu sedang mengalami pergumulan keluarga demi keluarga. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong mereka. Bukakan tingkap-tingkap di langit. Untuk mereka bisa menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Tatkala mereka saat ini sedang menghadapi kesulitan dalam perekonomian. Tatkala mereka sedang menghadapi kesendirian ya Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan. Dan tatkala ya Tuhan, mereka harus bekerja keras untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan juga membantu ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka usahakan tidak pernah sia-sia. Bantu mereka untuk memandang kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup. Sehingga mereka tetap terus dipelihara hari demi hari. Tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan senantiasa memelihara hidup setiap anak-anak Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap ibu-ibu di persekutuan Febe ini. Kiranya kasih Tuhan, pimpinan Tuhan yang akan menolong mereka melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan bahkan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti bagaimana Yosua dan Kaleb mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa ibu pun juga mengalami kemenangan bersama Engkau Tuhan. Kepadamu Tuhan kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Marta yang sudah memberikan perenungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap kami, hari-hari kami. Tuhan berkati. Mari kita jalankan persembahan. Kita pujikan, kami bawa korban pujian. Sekarang tiba saatnya untuk menjalankan kolektor untuk persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah ada atau bisa ditransfer
lewat rekening. Terima kasih. Sebagai persembahan kami nyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Mari kita berdoa dalam persembahan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami jalankan atas kasih setia Tuhan yang sudah memberkati setiap kami di tengah-tengah kesulitan saat ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan yang begitu besar sehingga kami tetap mempunyai hati untuk mempersembahkan semua dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh menjadi mempermuliakan-Mu untuk kerajaan-Mu, untuk penggunaan di dalam dana persembahan BWK. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati semua apa yang sudah diterimanya. Biarlah Tuhan juga akan memakai setiap anak-anak-Mu di dalam pengelolaannya. Setiap kami boleh bertanggung jawab atas semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat oleh Pendeta Marta. Nah, setelah itu kita tutup. Bapak, terima kasih waktu yang kami dan tempat kami berikan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa yang sempurna, yang menciptakan dan juga memelihara setiap kehidupan saudara. Allah Anak yang sudah menyelamatkan saudara, menikmati kasih karunia-Nya, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai saudara, memimpin saudara dalam masa-masa yang tidak menentu ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Sampai berjumpa Kamis depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.